Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim al-mawludi fil ardil haram wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Fiddin Umroh Bapak Haji Bahrudin, kemudian Ibu Hajah Yayam Khadijah, dan Saudara Haji Yosi Rizal, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon jamaah umroh Fiddin Umroh yang insya Allah akan berangkat sebentar lagi pada Jumat 21 Oktober 2022, dan mudah-mudahan keberangkatan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Pekerjaan kita dimudahkan, dan kepada kita Allah berikan umroh makbulah, umroh yang diterima, yang akan mengampuni dosa-dosa kita serta dosa orang-orang yang kita mohonkan ampun di tanah suci Mekah dan Madinah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki materi tentang manasik umroh, saya cuma ingin mengajak kepada bapak dan ibu sekalian untuk bersyukur kepada Allah, karena dari sekian juta umat Islam, khususnya dari Indonesia, bapak dan ibu terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk menginjakkan kaki baik di tanah suci Madinah pertama kali dan tanah suci Mekah. Percayalah bapak dan ibu sekalian, perjalanan ini bukan perjalanan seperti perjalanan ke tempat lain, bukan seperti perjalanan dari satu kota ke kota lain di dunia, tetapi merupakan perjalanan suci, perjalanan yang bernilai ibadah. Bahkan bukan cuma itu, perjalanan yang akan melebur dan memusnahkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Memang setiap perjalanan pasti membutuhkan biaya, pasti membutuhkan segala sesuatu persiapan untuk melakukan perjalanan tersebut. Tetapi yakinlah bahwasanya setiap rupiah yang bapak dan ibu keluarkan untuk perjalanan ini semua bernilai fisabilillah. Semua bernilai untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap lembar rupiah yang bapak dan ibu keluarkan, yakinlah tidak sia-sia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa dari perjalanan ini. Ya, bapak dan ibu sudah membayar sebesar 37 juta rupiah, baik untuk tiket dan segala keperluan bapak dan ibu di sana nanti. Tapi saya yakin pengeluaran bapak dan ibu tidaklah segitu, pasti lebih besar dari itu. Yakin Pak ya? Pasti. Belum beli pakaian, ya, belum beli celana baru, belum beli peci baru,
belum beli mukena baru, semuanya hitung-hitung bapak dan ibu yang tahu semua. Jadi bukan cuma ongkos perjalanannya saja yang bernilai sabilillah, tapi semua yang bapak dan ibu keluarkan untuk keperluan ini juga bernilai fisabilillah. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Ya, meskipun bapak dan ibu bukan haji tapi sama. Ya, biaya untuk perjalanan haji dan umroh sama nilainya dengan perjalanan fi sabilillah. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis lain Nabi pernah mengatakan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji dan orang-orang yang berumroh adalah tamu-tamu Allah. Ini gelar dan kedudukan yang sangat tinggi. Kita datang bukan sebagai tamu Raja Salman. Kita datang bukan sebagai tamunya orang Mekah. Kita datang bukan sebagai tamunya Mekah, Madinah, tetapi kita datang yang pertama sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Dan duyufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan datang sebagai tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan kita datang ke sana masih pas bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau. Ini satu hal yang luar biasa bapak dan ibu sekalian. Oleh karenanya bersiaplah untuk dijamu oleh Allah. Bersiaplah untuk menikmati jamuan-jamuan Allah. Dari yang namanya kemudahan, rahmat, ampunan, ya, segala macam pahala yang ada di sana. Pahala sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain, bukan di rumah, di masjid lain. Bahkan ada yang berpendapat bukan cuma 1000, 10.000. Sholat bapak dan ibu mulai hari Sabtu besok bernilai 1000 kali lebih baik daripada sholat bapak dan ibu di masjid lain. Kenapa? Karena bapak laksanakannya di Masjid Nabawi. Bukan cuma itu, bulan Maulid kemarin kita baca sholawat banyak, bulan Maulid yang lalu kita baca sholawat yang banyak, bulan Maulid tahun-tahun sebelumnya kita baca sholawat banyak. Tapi bulan Maulid kali ini bapak dan ibu akan membaca sholawat berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang menziarahi kuburku, menziarahi Rasulullah sesudah wafat, maka kata Rasulullah, dia pasti mendapatkan syafaatku. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kagak ada yang amin, lapar bisa. Bahkan bapak dan ibu sekalian, di dalam hadis lain Nabi mengatakan, man zaroni ba'da mamati fakaman zaroni fi hayati. Orang yang berziarah kepadaku, datang kepadaku sesudah aku wafat, sesudah aku meninggal, berarti dia datang kepadaku menziarahi kubur seperti yang akan kita lakukan besok. Maka kata Rasulullah, nilainya sama dengan dia datang kepadaku ketika aku masih hidup. Ya, maka jangan kecilkan perjalanan ini. Ya, perjalanan ini luar biasa.
Bapak akan berziarah kepada Rasulullah. Bahkan nanti mungkin banyak ketika akan berangkat Bapak akan dititipin salam. Ustaz Hapani, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Pak Muhammad Nur, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Nanti ketika Bapak dan Ibu berziarah kepada Rasulullah, sampaikan semuanya, ya Rasulullah, ya dapat salam. Kalau bahasa kita nih, dapat salam dari saudara-saudara saya yang kemarin waktu saya mau berangkat nitipin salamnya kepada saya untuk engkau ya Rasulullah. Jangan dibacain namanya, kelamaan. Dulu ada Pak jamaah saya, begitu sampai depan makam dulu, kertas panjang. Pak, itu apaan? Nama-nama orang yang ditipin salam ya Rasulullah. Ya Allah, kelamaan keburu diusir sama askar. Jadi gimana? Udah jamaah aja. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, selamatan atasmu ya Rasulullah dari orang-orang yang menitipkan salamnya untukmu kepadaku. Selesai semua. Subhanallah. Maka pantas kalau orang haji dan umrah itu dianggap sebagai utusan orang kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau ziarah ke makam Rasulullah. Masya Allah. Pak, baru masuk kota Madinah aja udah rasanya beda. Kita baca salawat ya Nabi Sallam. Apalagi nanti yang baca salawatnya Ustaz Hapani. Sampai batas tanah suci Madinah kita baca selawat, kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanallah, bulan Maulid ini kita ditakdirkan ada di Madinah. Mudah-mudahan bulan Maulid depan juga begitu. Kumpulin lagi dari sekarang. Itu baru di Madinah, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah banyak ada raudhah. Bapak dan Ibu nanti akan diajak ke raudhah. Apa raudhah? Raudhah itu adalah lokasi antara mimbar Rasulullah dan rumah Rasulullah. Mana rumah? Sekarang kubur. Itu kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Areal antara rumahku dan mimbarku adalah taman sorga. Nanti itu taman akan menjelma di sorga. Mudah-mudahan berikut dengan orang-orang yang pernah ibadah di situ. Amin. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau sudah begitu Pak, jangankan 35 juta, jangankan 37 juta, 200 juta lagi mau. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kenapa cinta Rasulullah nggak bisa dibeli? Cinta Rasulullah diperjuangkan, bukan dibeli. Ada orang punya duit sekian M, 10 M, pengen dapat cinta Rasulullah, tapi tidak melaksanakan perintah Rasulullah, nggak bakal dapat. Tapi Ibu, saya yakin ya, nggak semuanya orang punya duit mau umroh, tapi Ibu nggak punya duit pengen umroh, kan berusaha, berjuang. Saban sehari dikumpulin, tiap bulan dihitung lagi, tiap tahun dihitung lagi. Untuk apa? Memperjuangkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang luar biasa perjuangannya. Belum lagi meninggalkan keluarga. Ada nggak ditinggalin di rumah? Ninggalin anak ada, ninggalin istri ada, ninggalin suami, ninggalin saudara, ninggalin rumah yang dicintai, ninggalin keluarga yang dicintai, ninggalin kampung halaman. Padahal lagi enak, kita lagi musim hujan, musim durian, musim mangga. Nggak ada urusan, berangkat menuju kecintaan kita yang lebih mencintai kita. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pertama kali kita baca assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah.
Rasul salam alaika ya Habib salam kencang lagi dengan ketika kita masuk bab Madinah dari Bir Ali, karena Bapak dan Ibu kan masuk dari Jeddah. Nanti yang pertama kali menyambut kita di sana adalah Masjid Bir Ali. Masuk ke sana, subhanallah. Dan insya Allah hotelnya kita kalau nggak berubah tetap di situ Darul Khair, cuman sekitar 20 meter ke masjid, 20 meter ke masjid, insya Allah. Ke pagernya, kalau masjidnya masih jauh, pagerannya udah dekat, insya Allah. Kita ke Mekah, subhanallah Pak. Orang ke Mekah cuma 2 tujuannya. Yang pertama haji, yang kedua umroh. Orang haji dan umroh mendapatkan julukan tamu Allah, Duyufur Rahman. Jangankan orang Indonesia, orang Arab berani mati demi menghormati tamu-tamu Allah yang datang untuk haji dan umroh. Jangankan orang Indonesia, orang Arab. Makanya Nabi mengatakan orang yang haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Maka kepada mereka Allah berikan 3 di jamuan Allah nih kepada kita. Apa jamuan Allah? Yang pertama, insa'alu u'tu, kalau dia minta dikasih. Ibu mau minta apa? Hah? Minta apa nanti di sana? Minta. Kapan lagi? Apalagi mintanya di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijir Ismail. Alhamdulillah sekarang udah buka lagi Hijir Ismail. Kemarin saya waktu haji belum dibuka, Haji Mulia tuh belum bisa kemarin sholat di Hijir Ismail, minta belum bisa, tapi sekarang udah dibuka lagi. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa sholat di sono, di Hijir Ismail. Kenapa? Karena sholat di Hijir Ismail sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Pernah sholat di dalam Ka'bah? Belum. Besok sholat di Hijir Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sholat di luar Ka'bah sudah mulia, gimana bisa sholat di dalam Ka'bah? Yang kedua kata Rasulullah, wa in da'au ujibu, kalau dia berdoa, dia memohon, dia bermunajat kepada Allah selama dia melaksanakan umroh, selama dia menjadi tamu-tamu Allah, ujibu, doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah yang baik-baik, jangan yang gak baik. Minta di sana yang bagus-bagus untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan yang paling penting minta untuk bangsa dan negara kita. Minta buat dunia kita, minta buat akhirat kita. Ya Allah, jaga iman saya. Minta. Ujibu, diijabah doanya, diterima, dijawab. Karena itulah janji Allah, dan itu termasuk jamuan Allah buat tamu-tamunya. Jadi kalau kita datang ke rumah Allah, jangan ngarepin ada teh manis, kecil banget teh manis. Katanya kamu Allah, mana kubiknya? Kubiknya dicari. Ya, walaupun nanti kalau kita datang ke hotel ada welcome drink. Ya, ada welcome drinknya ada. Biasanya susu apa namanya, kopi apa namanya, kopi Arab yang pahit, cuma sama korma minumnya. Ya, jadi manis, kopinya pahit, kormanya manis. Kopi di mana-mana pahit, di Arab juga sama Pak, kopinya pahit, yang manis bulat. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang melaksanakan haji dan umroh, maka yang ketiga, wa in anfaqu ukhlifu, kalau dengan dia berangkat haji atau umroh, dia mengeluarkan biaya, dia membelanjakan harta,
sebanyak apapun hartanya, kata Rasulullah, ukhlifu, diganti insya Allah. Bisa jadi lebih banyak lagi ganti. 37 juta, begitu pulang objek kan 200 juta. Enak gak Bu kira-kira? Tapi bukan itu yang kita minta, Pak. Itu jaminan Allah. Kita nggak situ. Yang sudah jamin Allah mah udah gak usah minta. Itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi yang lain-lain yang kita minta, ya Allah. Ya Pak ya. Makanya kesempatan nanti 7 hari, 6 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, 4 malam, 6 malam di Mekah, 6 malam di Mekah, 6 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Manfaatin betul. Manfaatin betul ya, selama di Mekah, selama di Madinah, manfaatin ya. Kita sholat di masjid. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali, maka di Masjidil Haram, yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat di Masjidil Haram, sholat apa saja, mau sholat fardu, mau sholat sunat, maka lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid lain. 100.000 kali. Itu kalau sholat sendiri. Gimana kalau sholat berjamaah? Kali 27 kali 100.000 berapa? Hah? Ya Allah Pak, banyak lah. Kalau itu beji pun ya, sholat di Masjidil Haram. Saya walaupun begini-begini Pak, alhamdulillah pernah jadi imam sholat di Masjidil Haram. Pernah, alhamdulillah. Sampai di sono ada jamaah 2 orang belum sholat, saya mimpin, jadi saya jadi imam. Lekan kagak salah saya ngomong. Hah? Kaget ibu, waduh ngalahin Asudes nih. Ya, pernah. Boleh, ibu ngerasain boleh. Ya, jadi kan sholat di Masjidil Haram. 100.000 kali sholat di tempat lain, walaupun di halaman. Jadi nanti halaman ibu diajarin, halaman kalau Masjidil Haram halaman yang masih putih warnanya. Kecuali kalau sopnya nyambung, jangan tuh apa udah di jalanan aja. Kenapa mau sholat jalanan? Biar dekat tuh ke Zam-Zam. Dia udah ngincer, bukan ngincer imamnya, ngincer emasnya. Ya itu Bapak dan Ibu sekalian, karena demikian hebat, demikian mulia, demikian tingginya ibadah-ibadah di Mekah dan tidak bisa dilaksanakan di tempat lain. Ya, di Pondok Gede ada nggak Ka'bah? Hah? Ada Ka'bah. Yang tawaf juga tawaf-tawafan. Yang nangis juga. Ya Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu kita harus tahu apa aturannya. Yang penting apa aturannya. Kita datang ke sono sebagai tamu, harus tahu aturannya sebagai tamu, aturan tuan rumah. Saya pindah ke bawah Pak ya. Kalau begini aja gak enak. Ya, saya pindah ke bawah untuk menjelaskan rukun-rukun dan yang namanya aturan-aturan umroh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena kita akan berangkat umroh, maka fokus kita adalah umroh. Kalau haji kan cuma setahun sekali. Ibu ya, haji cuma setahun sekali pada bulan Dzul Hijjah, khususnya tanggal 9 Dzul Hijjah. Kalau umroh tulus sana, kapan aja sepanjang tahun. Tuh, walaupun ada saat-saat abdolnya. Mana abdolnya umroh? Bulan Ramadan. Ya, wah ada ngincer lagi nih. Wah Ramadan mau berangkat lagi ya. Kenapa? Umrotun fi Ramadan kahajjatin ma'i, kata Rasulullah.
melaksanakan umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersama aku, kata Rasulullah. Haji bersama dengan Rasulullah. Udah kumpulin haji buat Ramadan. Enak bu, Ramadan di sana enak. Ya, puasa di sana enak. Puasa di sana yang penting satu, ya bukanya enak. Ya, puasa di Mekah bukanya enak. Hah? Ya, bukanya. Nah kalau buka mah gak usah di Mekah, di Jakarta juga enak buka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya saya turun ke bawah biar lebih enak ya.